Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang transition error. Jadi, fungsi-fungsi yang tidak bisa dievaluasi menggunakan operasi aljabar secara langsung, seperti logaritma, lalu kemudian pangkat bilangan natural, atau mungkin fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, lalu fungsi hiperbolik, sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, dan seterusnya. eh, Biasanya dievaluasi menggunakan cara yang lain atau menggunakan metode representasi. Nah, salah satu metode representasi ini adalah dengan merepresentasikan fungsi-fungsi tersebut menggunakan deret pangkat atau power series. Nah, di sini kita sudah uh, menuliskan uh, bentuk power series untuk fungsi ln x, uh, untuk x dengan selang antara x dikurangi 1 antara 0 ke 1. Nilai yang bisa kita evaluasi ini adalah antara 0 ke 2. Jadi x min 1 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nilai absolut x min 1 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Berarti ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi nilai x antara 0 sampai 1, tapi 1 dan 0-nya tidak termasuk. Lalu kemudian dari 1 ke 2, karena dari 1 ke 2 kalau dikurangi 1 masih besar antara 0 ke 1. Demikian pula kalau nilai x-nya berkisar antara 0 ke 1, x min 1 masih absolut dari x min 1 masih berada di selang ini. Oke. Nah, ini adalah representasi deretnya. Jadi K sama dengan 1, jumlah K sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat K min 1 kali X min 1 pangkat K dibagi K. Jadi biasanya power seriesnya ini merupakan juga deret tak hingga. Jadi deret dengan jumlah suku yang tak berhingga. Nah, kita tidak mungkin melakukan penjumlahan tak berhingga ini menggunakan sistem komputer. Jadi kita harus melakukan pemotongan di suku tertentu agar perhitungannya dapat dilakukan. Nah, yang menjadi challenge di sini adalah di mana kita harus memotong deret ini. Jadi pada dasarnya agar nilai fungsi yang dievaluasi menggunakan deret ini sama dengan nilai analitik, maka kita harus mengevaluasi deret ini hingga tak berhingga jumlah sukunya, tak berhingga jumlah suku. Gitu. Namun demikian, operasi semacam ini tidak mungkin kita kerjakan pada sistem komputer karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, pun demikian, sistem representasi bilangan real di dalam komputer juga memiliki keterbatasan. Ada bilangan terkecil yang mampu direpresentasikan. Nah, apabila nilai dari satu suku itu lebih kecil dari bilangan terkecil ini, biasanya nilai satu suku ini akan dibulatkan ke 0, sehingga pada dasarnya jika sebuah suku itu nanti ketika dievaluasi bernilai lebih kecil dari bilangan terkecil tersebut, dia tidak akan berkontribusi apapun terhadap nilai akhirnya. Oke, ini makanya cukup rasional untuk memotong deret ini pada bilangan pada angka tertentu, ya, pada jumlah suku tertentu. Nah, permasalahannya adalah di mana kita harus memotong. Baik, nah di sini kita akan menghitung Y sama dengan ln 1,618. Lalu kita gunakan representasi yang pertama dari 1 suku hingga 10 suku.
lalu kemudian kita tabelkan hasil perhitungan dan error relatif, lalu perhitungan kita akan kita lanjutkan hingga error kurang dari 0,001, lalu kemudian perhitungan kita lanjutkan hingga diperoleh mesin epsilon. Oke. Nah, selanjutnya kita akan insert ini, kita ubah dulu ke markdown, akan kita jadikan heading jawaban soal 3 ya. Kita markdown sub soal A. Oke. Ya. Jadi kita akan mulai. Nah, pertama sebelum kita lakukan perhitungan, kita harus mengimplementasikan proses perhitungan suku ini sebelum kita menghitung jumlahnya. Nah, kita akan coba gunakan fungsi, dan ini kita definisikan di atas sehingga bisa kita gunakan untuk menjawab subsoal B dan C. Jadi kita definisikan fungsinya def, mungkin ini adalah suku deret natural logaritma natural bahasa Indonesia saja. Nah, karena di sini satu suku ini merupakan fungsi dari X dan K, ini juga sama, fungsi dari X dan K, lalu titik 2 di bawah. Oke. Nah, kita tulis return. Jadi return ini adalah nilai yang akan dikembalikan oleh atau dikeluarkan atau menjadi output dari fungsi ini. Ini adalah sukunya dibagi K. Yang pertama ini adalah min 1 pangkat K min 1 bintang ini X min 1 pangkat K. Oke. Coba kita evaluasi. Oke. Lalu kemudian di sini kita definisikan X yang akan dievaluasi 1,618, lalu jumlah sukunya sama dengan 10, range index suku, indexnya berarti dari 1 sampai 10. Kita akan buat sebuah list yang isinya merupakan indeks. Range jumlah suku. Nah, namun demikian ini kalau kita print ya, ini mulainya dari 0 sampai 9. Jadi operasi range di Python ini akan memproduksi semacam list itu mulai dari 0 sampai n-1 gitu ya. Sampai jumlah min 1. Kenapa? Karena list di dalam Python itu by default indeksnya mulai dari 0. Ya. Jadi range-nya pun yang diproduksi akan mulai dari 0. Jadi nanti kita harus melakukan sedikit penyesuaian. Oke. Kita lanjutkan. Ini akan saya hapus dulu. Nah, setelah kita memproduksi range dari atau indeks dari suku deret ini, maka kita bisa hitung sukunya. Misalkan kita namai daftar suku, atau lebih enak kita namai list suku ya, sesuai dengan istilah Python. Jadi di
Di sini kita akan panggil fungsi ini fungsi deret lognat. Nah, ini adalah x0 per 2 variabel x. Lalu ini adalah k. For k in range index suku. Oke, kita coba run. Ya, di sini dia mengeluarkan error zero division error, float division by zero. Jadi ada floating point yang dibagi dengan 0, jadi dia tidak mau melakukan perhitungan. Nah, kalau kita ingat tadi range index suku ini anggota pertamanya adalah 0, jadi ini tidak boleh. Karena nanti akan terbagi dengan 0. Kenapa? Karena di sini kita punya pembagian dengan K. Jadi kalau range indeks suku dimulai dari 0, maka K yang pertama ini 0. Dan ketika melakukan perhitungan ini, dia akan mengeluarkan error. Karena bilangan di atasnya dibagi dengan 0. Nah, sesuai dengan definisi di atas, kalau kita lihat di atas ini, ya K itu didefinisikan dari 1. Gitu. Maka di sini kita ubah K-nya menjadi dalam kurung K plus 1. Sehingga definisinya terpenuhi dan pembagian dengan 0 terhindarkan. Ya, oke. Kita akan coba print list sukunya. Ya, ini adalah list sukunya. Sudah di print. Oke, lalu kemudian kita akan estimasi nilainya mulai dari 1 suku hingga 10 suku. Jadi untuk 1 suku nanti nilainya hanya ini, lalu 2 suku adalah jumlah ini, dan seterusnya. Nilai, oke, kita buat list baru, ini adalah list nilai. List nilai ini masih kita gunakan list comprehension syntax. Ini adalah sum jumlah dari list suku mulai dari 0 lalu hingga K plus 1 lompat 1. Lalu di sini kita tutup for K in range index. Range nilai. Oke. Jadi inilah list dari nilai len 1,618. Oke. Jadi kalau kita lihat ini nilainya naik turun tapi ada osilasinya. Turun tapi ada osilasinya. Oke. Nah, berapa errornya? Kita akan hitung di sini. List error. Ya. Nah, karena error ini tidak mungkin dihitung mulai dari depan, karena error relatifnya adalah nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya dibagi nilai sekarang, maka kita harus mulai perhitungan dari indeks 1. Jadi ini, oh ya, ini kita butuh fungsi absolut. Oleh karena itu kita akan panggil dulu di sini, ya, library math yang biasa yang membawa fungsi absolut. Fungsi absolut dari ini adalah nilai ke K dikurangi, ini adalah definisi error relatif, K-1 dibagi list nilai ke K. For K in
range indeks suku. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, maka kode ini akan dievaluasi mulai K sama dengan 0. Padahal kita pengennya mulai dari K sama dengan 1. Maka kita bisa terapkan sebuah persyaratan di sini if K lebih dari 0. Oke, lalu kita coba apakah ini berhasil. Ya, ternyata berhasil. Oke, kalau kita lihat daftar errornya ini di ujung masih tercatat 0,0016, jadi masih di atas 1000. Oke, nah sekarang kita coba sukunya kita tambah menjadi 11. Apa yang terjadi? Ya, jika kita tambah menjadi 11, kita lihat bahwa yang terakhir ini adalah 0,0009, sudah di bawah 1000. Oke, agar bisa dipisahkan ini kita kembalikan dulu. Ya, lalu kemudian ini coba akan kita tabelkan. Nah, cuma sebelum kita tabelkan, kalau kita lihat list errornya anggotanya ada 9. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sementara ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi list error ini harus kita extend dulu agar anggotanya sama. Misal error yang pertama kita terapkan 1, anggap 1 karena nilainya sama, nilai sebelumnya tidak ada. Oke, ini adalah list error. Ya, sekarang kalau kita lihat ini mulai dari 1 lalu turun sampai 0,001689. Oke, nah kita akan coba tabulasikan ini. Kita akan gunakan Pandas data frame. Ya. Kita bisa search Pandas data frame, lalu kita masuk ke website Pandas, cek dokumentasinya. Kalau di sini ada contoh, ya di sebuah dictionary dari datanya kemudian diberi judul, ya. Lalu kemudian diinputkan ke dalam fungsi data frame dari Pandas. Jadi bisa di display begitu ya. Oke, kita akan coba. Pertama, kita balik lagi ke sini. Pertama, kita ke atas ini kita import Pandas SPD. Lalu di sini result dict gitu ya. Ini dictionary. Yang pertama adalah ini jumlah suku. Yang kita masukkan ke sini adalah range dari indeksnya. Tapi ini harus kita jadikan list terlebih dahulu. Range indeks suku. Jadi sebentar. Oke. Kita buat dulu list jumlah sukunya. Oke. List jumlah suku.
ini adalah K plus 1 untuk K di range indeks suku. Jadi ini adalah list jumlah suku. Oke, jadi nanti jumlah sukunya sesuai mulai 1 sampai 10. Lalu kemudian yang kedua adalah nilai fungsi. Ini adalah list nilai. Lalu yang ketiga adalah error. Ini adalah list error. Lalu kita masukkan ke SPD data frame, data sama dengan result. Oke, data sama dengan result. Lalu kemudian print f. Oops. Ya, lupa belum dievaluasi. Oke. Ya, kalau kita lihat dia tersusun sekarang jumlah suku 1 sampai 10 seperti ini. Ya, ini kita hapuskan dulu print sebelumnya. Nah, sekarang di sini di bawah sini kita coba buat yang baru, markdown, soal B. Soal A sudah, soal B. Jadi ini akan kita copy semuanya. Lalu ini kita variasikan ke 11. Jadi kalau kita lihat di sini dia lebih dari 1, berarti jumlah sukunya untuk ini kurang dari 1/1000, jadi jumlah suku untuk mencapai error relatif kurang dari 1/1000 adalah 11 suku. Markdown. Jadi jumlah suku yang dibutuhkan untuk mencapai error relatif pendekatan kurang dari 0,001 adalah 11 suku. Oke. Nah, kita insert di bawah. Dan ini adalah subsoal C. Nah, untuk subsoal C kita mungkin harus melakukan pendekatan yang lain karena kita tidak tahu pasti berapa jumlah suku yang dibutuhkan, bisa jadi sangat banyak. Jadi kita tidak akan gunakan list comprehension. Oke, insert. Nah, untuk soal C kita akan gunakan looping. Tapi
pertama kita harus cari tahu dulu berapa mesin epsilonnya. Oke. Ya, kita search dulu ya. Saya juga tidak hafal ini. Python mesin epsilon. Oke. Ya, lihat di Stack Overflow. Jadi ini ada yang menggunakan fungsi, tapi ini panjang. Ada alternatif lain. Ini menggunakan np info. Ini np numpy. Ya, ada alternatif lain. Oke, kita cari di ya, ada alternatif lain menggunakan sys. Jadi import sys lalu menggunakan sys.floatinfo.epsilon. Ini diambil dari nilai sistem operasinya. Oke, kita akan coba di sini. Kita juga bisa gunakan numpy, p. Kita akan coba gunakan sys di sini. Ya, di atasnya, di bawahnya juga tidak apa-apa ya. Ini import sys. Lalu kita evaluasi kembali. Lalu di sini definisikan variabelnya info.epsilon. Oke, kita coba print my epsilon. Ya, oke, ternyata ini mesin epsilonnya 2,2 10 pangkat min 16. Oke. Nah, setelah kita definisikan mesin epsilon, kita bisa menggunakannya nanti untuk pembanding gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan looping karena yang kita tahu adalah syaratnya bahwa error absolut antara pendekatan sebelumnya dan pendekatan saat ini kurang dari epsilon mesin. Error pendekatannya kurang dari epsilon mesin, maka ini akan kita gunakan jadi persyaratan. Jadi kita akan gunakan while error kurang dari my epsilon. Nah, agar bisa masuk ke sini, maka kita harus melakukan proses perhitungan dulu. Jadi kita akan definisikan variabelnya. Yang pertama adalah suku untuk menghitung. Lalu kita definisikan indeksnya dulu, K sama dengan 1. Lalu kita hitung sukunya, kita simpan di variabel suku. Kita copy dari sini, suku deret. Oke. Ini kita ganti ke I ya. Indeks. Suku ini sama dengan indeks. Indeksnya tidak kita jumlahkan 1, kenapa? Karena di sini indeksnya kita mulai dari 1. Oke. Nah, lalu kemudian suku ini kita masukkan ke sum. Ini nanti adalah jumlahnya. Jangan sum karena dipakai. Mungkin nilai saja. Nilai ini sama dengan suku karena untuk pertama berarti kan kita baru punya satu suku. Jadi ini baru satu suku. Lalu kemudian agar kita bisa menghitung error, karena error ini adalah nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya, maka kita harus memberi nilai sebelumnya ini. Karena ini perhitungan
pertama nilai sebelum ini kita berikan 0. Ini harus kita absolutkan supaya tidak ada negatif. Negatif nanti error, evaluasinya tidak akan benar gitu. Oke. Jadi ini untuk awalnya indeks 1, suku pertama kita evaluasi di sini, lalu kemudian sukunya kita nilainya kita copy ke nilai sebelum 0. Jadi nanti ini akan sama dengan errornya akan sama dengan nilai yang pertama. Oke, lalu kemudian perhitungan kita lanjutkan. Indeks ini sama dengan indeks plus 1, ya, agar kemudian dia bisa masuk ke suku yang kedua. Nah, karena ini suku sama dengan suku deret suku deret logaritma natural untuk x nomor 2, koma indeks. Ini kita print dulu agar nanti tercetak indeks lalu nilai lalu error. Oke. Nah, lalu kemudian sukunya kita evaluasi di sini untuk indeks selanjutnya yang akan diulang. Jadi ini nanti kode programnya akan diulang-ulang. Oke, nah suku ini nanti akan kita jumlahkan dengan nilai. Jadi nilai ini sama dengan nilai plus suku. Jadi ini adalah nilai dari sebelumnya di sini dijumlahkan dengan suku lalu disimpan lagi di nilai. Nah, cuma kalau kita lihat di sini nanti nilai ini kan datanya ditulis ulang, jadi data sebelumnya hilang. Nah, ketika kita menghitung error, tentu kita tidak bisa mendapatkan error yang benar karena nilai sebelum ini harus merepresentasikan nilai sebelum dilakukan penjumlahan ini. Jadi ini masih sama, dikurangi nilai sebelumnya. Namun sebelum nilai ini diupdate, kita juga harus update nilai sebelum. Ini nilai sebelum sama dengan nilai. Sehingga nilai di sini akan disimpan dulu di sebelum, nilai yang dihitung di awal, lalu kemudian nilai diupdate, lalu error dihitung. Oke, dan nanti akan diulangi terus. Karena ini ada while, sampai error kurang dari my epsilon. Oke, setelah perhitungan error sama, ini kita print. Kita print. Ya, lalu kita evaluasi. Oh, sorry. While error lebih dari, salah, sorry. While error lebih dari my epsilon, dia akan menghitung. Tadi kebalik itu ya. Jadi nanti selama errornya masih lebih besar dari my epsilon, perhitungan ini akan dilakukan. Jadi tadi error salah, ya, karena ini tandanya lebih kecil, jadi sekali aja langsung berhenti. Padahal di sini kalau kita lihat nilai errornya masih 0,618. Oke, kita ulang. Ya. Ups, berhenti di 2. Oke, sorry. Oh, ini belum diabsolutkan. Lupa. Ya, F absolut. Oke. Jadi kenapa ini berhenti? Karena ini belum diabsolutkan, sehingga kita dapatkan nilai error yang negatif. Tentu yang error negatif ini lebih kecil dari my epsilon, karena my epsilonnya positif, sehingga langsung berhenti. Nah, sekarang setelah kita absolutkan, ya, kita dapatkan perhitungan yang benar. Jadi ini adalah nilai errornya, hampir sama dengan mesin epsilon, ini nilai fungsinya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa untuk pertanyaan tadi adalah,
untuk menghasilkan jadi evaluasi fungsi hingga error relatif di error absolut pendekatan lebih kecil dibandingkan epsilon mesin menghasilkan ln 1,618 sama dengan kita copy dibutuhkan 66 kali iterasi untuk menghasilkan nilai di atas. Oke. Baik, itu pembahasan untuk soal nomor 2.